Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Aryani Safitri dengan NIM 21014190008 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi teks ulasan, yaitu dengan KD 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Untuk itu langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu hakikat teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan sering disebut review. Yang kedua, teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya. Yang ketiga, ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Giroud dan Wignell 1994, Hilan dan Diani 2009. Struktur teks ulasan. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Yang kedua, tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut, ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Yang keempat, rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis terhadap hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton dan dibaca. Untuk yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama ada sinonim atau antonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk berbeda namun artinya sama atau mirip, sedangkan antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan. Yang kedua ada istilah. Istilah merupakan gabungan kata atau kata yang mengungkapkan arti dari suatu proses, konsep, keadaan, maupun sifat khas dalam bidang tertentu. Yang ketiga, nomina. Nomina merupakan kelas kata yang menyebutkan nama seseorang, tempat, maupun seluruh benda yang dibedakan. Yang keempat, pronomina. Pronomina merupakan sejenis kata untuk menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang kelima ada verba atau kata kerja. Merupakan verba yang memiliki subjek yang berperan sebagai pelaku atau menunjukkan perbuatan atau tindakan. Yang keenam ada konjungsi. Merupakan suatu kata penghubung atau kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa, paragraf, atau kalimat. Yang ketujuh, artikel. Merupakan suatu kata tugas yang berfungsi untuk membatasi makna dari jumlah nomina. Yang kedelapan, preposisi. Merupakan suatu kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisi. Yang kesembilan, kalimat kompleks dan simpleks. Merupakan suatu kalimat yang mempunyai suatu verba utama. Yang ke-10 ada kata kerja material dan relasional. Merupakan kata kerja yang menyebutkan kegiatan fisik atau proses. Yang 11, ungkapan perbandingan, persamaan atau perbedaan. Contohnya daripada, demikian, halnya, seperti, serupa dengan, dan sebagainya. Untuk yang kemudian adalah langkah-langkah dalam menulis teks ulasan. Yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu tema atau topik yang sesuai dengan karya yang diulas. Yang kedua, mencatat identitas karya. Yang ketiga, menuliskan sinopsis dari karya. Yang keempat, memasukkan pendapat atau argumen penulis mengenai unsur intrinsik dari suatu karya. Yang kelima, memberikan penilaian atau rekomendasi dari karya. Yang keenam, membahas isi dari ulasan karya berdasarkan ciri kebahasaan. Yang ketujuh, menulis ulasan suatu karya berdasarkan pada kaidah penulisan teks ulasan.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.